Amin. Sahabat Shalom. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Pagi ini saya akan ajak saudara membaca di dalam kitab Tehillim pasal 90 ayatnya yang ke-12. Tehillim 90 ayat 12 saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jikalau kita melihat dari kitab ini adalah merupakan doa dari Mose. Mose berdoa, dan ketika dia berdoa dia katakan agar Tuhan menghitung hari-hari kami supaya dapat membawa kami hati yang bijaksana. Saya akan menggarisbawahi kata menghitung. Ini yang menjadi kata kunci untuk renungan firman Tuhan pada pagi ini. Saudara, kehidupan kita ini tidak terlepas dari apa yang namanya hitungan. Dari sejak kita SD, kita sudah diajar untuk menghitung. Bahkan ketika kita belum sekolah pun, kadangkala orang tua itu ngajari anaknya belajar berhitung. Misalnya, orang tua memberitahu, coba kamu hitung jarimu ada berapa, ya, dihitung. Nah, itu sudah mulai orang diajar untuk menghitung. Kenapa, saudara? Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini selalu ada kaitannya dengan hitungan. Seseorang membuat pesawat terbang, semua akan dihitung. Ya, sayapnya panjangnya berapa, untuk lebarnya berapa, begitu juga dengan baling-balingnya, semua ada hitungan. Orang membuat bangunan, membuat jembatan, membuat kereta api, bahkan orang bikin obat saja, itu juga memakai hitungan. Ada ukurannya berapa. Tidak asal-asalan, yang penting bahannya ada, sesuka kita, tidak bisa seperti itu. Semua ada hitungan. Nah, di dalam dunia kerohanian juga ternyata juga ada hitungan, saudara-saudara. Saya ambil contoh misalnya saat Abraham disuruh untuk menghitung bintang-bintang di langit. Ketika Abraham sudah berusia lanjut dan ingin sekali memiliki keturunan, tetapi dia tidak memiliki keturunan. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, kamu keluar, hitung bintang-bintang itu di langit. Saat Abraham menghitung dan akhirnya dia tidak lagi mampu menghitung bintang yang ada, dengan mudahnya Tuhan berkata, demikianlah juga nanti kehidupan anak-anakmu atau anak-anakmu tidak akan terhitung banyaknya. Nah, saudaraku yang terkasih, berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mose, di sana dikatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apa sebetulnya yang perlu kita hitung? Saya menemukan ada beberapa hal di mana kita perlu perhitungkan. Yang pertama adalah, kita menghitung hari-hari hidup kita. Ada orang ketika ulang tahun, mereka menghitung, wah, umur saya sudah sekian, berarti jatah hidup saya di dunia ini semakin pendek. Dia mulai menghitung bahwa sebetulnya hari-harinya hidup di dunia ini bukan semakin panjang. Memang dia ada di dunia ini semakin bertambah, tetapi sebetulnya adalah jatah umur kita semakin pendek. Itulah yang perlu kita hitung, saudara. Membuat hidup manusia itu berarti. Ada banyak orang yang
tidak pernah menghitung hari-harinya. Dia menjalani hidup itu asal-asalan saja, sehingga kehidupan itu seolah-olah tidak memiliki arti sama sekali. Ini yang pertama, saudara. Ada baiknya ketika kita merayakan ulang tahun, ada orang yang berkata, oh ulang tahun itu kan tradisinya orang kafir. Enggak juga, karena orang Yahudi juga merayakan ulang tahun, saudara. Siapa bilang orang Yahudi tidak merayakan ulang tahun? Ada ucapannya saja, Yom Holedet Had Sameak, itu kan sudah merupakan ucapan selamat hari ulang tahun. Dan hari ulang tahun itu sangat baik untuk kita merenungkan apa saja yang Tuhan sudah perbuat bagi kita, apa saja yang sudah aku lakukan untuk Tuhan. Nah ini kan penting, saudara. Jadi yang pertama yang harus kita hitung adalah hari-hari hidup kita. Ketika seseorang itu mulai menghitung hari-harinya, maka dia akan menjadi semakin waspada. Orang-orang akan semakin dekat kepada Tuhan, bahwa waktunya itu sudah hampir tiba. Yang pertama, menghitung hari-hari hidup kita. Yang kedua adalah kita perlu menghitung waktu yang hilang. Pernahkah kita merenung, sebetulnya saya berumur sekian tahun, itu apa yang sudah hilang dari hidup saya? Saya akan bacakan dua ayat, saudara, di dalam Kolose 4 ayat 5 dan Efesus 5 ayat 16. Di Kolose 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang di luar, seraya memanfaatkan waktu. Di Efesus 5 ayat 16 katakan, manfaatkanlah kesempatan karena hari-hari ini adalah jahat. Di dalam teks berbahasa Inggris dikatakan redeeming the time, atau tebus waktu. Berkenaan dengan waktu yang hilang, saudara-saudara, saya betul-betul menebus waktu yang pernah saya hilangkan, saya buang dengan cara yang sia-sia. Saya teringat pada waktu saya sekolah, kehidupan saya tidak saya pergunakan dengan baik untuk belajar, sehingga sekolah saya mengalami kegagalan. Ketika saya percaya kepada Tuhan, maka saya pergunakan ayat ini menebus waktu yang hilang. Jadi dulu ketika masa-masa sekolah, saya paling malas belajar, saudara. Disuruh belajar tidak mau. Tetapi begitu saya bertobat, saya tebus waktu. Akhirnya sekarang saya menjadi orang yang maniak belajar. Tiap-tiap hari saya pergunakan waktu hanya untuk belajar, dan terus belajar. Apalagi saya menyadari bahwa profesi saya sebagai gembala, yang setiap saat saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang mengagung-agungkan titel teologi. Maka saya sebagai orang yang tidak memiliki titel, saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa lebih pandai dari mereka. Kenapa? Karena saya tebus waktu saya. Nah itu yang namanya menebus waktu. Ya, jadikan saudara sebagai orang yang maniak dalam belajar. Apakah saudara sedang setir mobil, saudara bisa putar lagu-lagu, ya, lagu-lagu bahasa Ibrani, atau saudara mendengarkan materi khotbah yang sudah saya sampaikan, itu sama saja dengan belajar, saudara. Atau kita bisa mempergunakan waktu yang lenggang, misalnya untuk menunggu bis, atau menunggu kereta api, atau menunggu pesawat. Ya, itu bisa kita pergunakan untuk belajar. Apapun kesempatannya kita pakai untuk belajar. Nah, itu yang disebut dengan menebus waktu. Yang ketiga, saudara-saudara,
Apa yang perlu kita hitung? Nah, yang ketiga adalah berkat-berkat yang Bapak Yahweh sudah berikan kepada kita. Berkat itu perlu dihitung, saudara. Yang disebut menghitung berkat itu bukan cuman materi saja, tetapi apa yang kita miliki saat ini. Kita perlu menghitung bagaimana Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Sekali waktu kita perlu duduk diam, lalu kita mengingat kembali pertolongan apakah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu sampai sejauh manakah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saya yakin ketika saudara mau menghitung-hitung apa yang Bapa Yahweh sudah berikan kepada kita, kita akan selalu melimpah hati kita dengan ucapan syukur. Saya teringat ketika saya sedang setir mobil, saat itu saya akan dihajar oleh bis yang begitu besar, dan saat itu saya berteriak, "Yesua tolong!" dan kecelakaan itu lewat, tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu perlu kita ingat. Atau mungkin ketika saudara sedang masak, barangkali kompornya meledak dan saudara berseru minta pertolongan Tuhan, akhirnya tidak terjadi kebakaran. Itu perlu kita ingat, saudara. Itu yang disebut dengan menghitung berkat Tuhan. Berkat atas apa? Atas perlindungan Tuhan dalam diri kita. Mungkin juga kesehatan, itu juga penting, saudara. Kita perlu ingat bagaimana Tuhan memberikan kesehatan kepada kita. Itu juga sama dengan menghitung berkat Tuhan. Kalau kita bisa sampai ada di tempat ini pada pagi ini, bukankah itu merupakan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita perlu mensyukuri karena kita melihat begitu banyak orang saat dia bangun di pagi hari, yang dia lihat itu atap rumah sakit. Ada juga orang pada saat dia membuka mata, tetapi yang dia lihat atap penjara. Ada saat orang membuka mata, yang dia lihat atap tenda. Tetapi kita, saat kita membuka mata, kita bisa melihat atap kamar kita. Kita juga diberikan kesehatan di pagi ini, kita bisa menghirup udara segar. Bukankah itu yang perlu kita ingat, saudara? Dan ketika kita menyadari akan berkat yang Bapa Yahweh berikan kepada kita, maka kita akan melimpah hati kita dengan rasa syukur yang luar biasa. Kemudian juga kita bisa menghitung berkat secara finansial. Saya kalau duduk sendirian, saya selalu menerawang pikiran saya, ya Tuhan, betapa dulu saya masuk di kota Magelang, saya modalnya cuman hanya bantal satu, kasur dan tikar, serta kamus bahasa Inggris satu. Itu saja. Saya ingat selalu, saudara, bagaimana sekarang Tuhan memberikan kelimpahan sampai saat ini. Tuhan memelihara kehidupan saya. Itu pun juga menjadikan bahan perenungan untuk membuat hati kita penuh dengan limpah rasa syukur yang dalam. Coba kita sama-sama renungkan sampai sejauh mana kita bisa mensyukuri. Tetapi kalau yang ada di dalam hati kita hanya sebuah tuntutan, yang muncul bukan ucapan syukur, saudara. Tetapi yang muncul adalah sebuah tuntutan ketidakpuasan, kekecewaan kepada Tuhan. Pernah ada orang yang berkata kepada saya, dia katakan, "Pak, kenapa ya Tuhan itu kok tidak adil?" Saya tanya, "Kamu bilang apa? Tuhan tidak adil?" "Iya, Pak." "Kenapa?" "Karena coba lihat orang-orang di luar sana. Mereka adalah orang yang tidak pernah mengucapkan terima kasih.
Mereka bahkan melakukan kejahatan korupsi. Korupsi juga kalau ditangkap ya paling cuman 3 tahun. Cuma hanya untuk pura-pura saja. Yang penting dia masuk penjara. Ketika keluar juga kekayaannya masih besar. Mereka yang tidak pernah berterima kasih, mereka hidupnya sehat, hidupnya kaya. Lah saya yang tiap hari ibadah, doa pagi, setia. Kenapa hidup saya miskin seperti ini? Saya tidak punya apa-apa. Saya katakan, kamu harus hati-hati loh ngomong. Kalau sudah menyangkut kata Tuhan, jangan sembarangan ngomong. Saya katakan begitu. Ya faktanya kan saya nggak punya apa-apa. Oh ya, kamu nggak punya apa-apa. Terus pakaian yang kamu pakai itu punya siapa? Ya punya saya. Terus kamu hari ini bisa nemui saya, itu kesehatan yang kasih siapa? Tuhan. Terus kamu masih punya keluarga nggak? Masih. Kok kamu tadi bilang nggak punya apa-apa? Itu kan berarti ucapan yang kurang ajar kalau seperti itu, saudara. Nah, banyak sekali orang yang tidak pernah melimpah syukur karena pikirannya selalu diwarnai dengan tuntutan. Tetapi pagi ini dalam renungan sabat kita, saya ingin saudara betul-betul mensyukuri pemberian Tuhan setiap hari. Makanya tadi Mose berkata di dalam kitab Tehillim, betapa aku mensyukuri dan menghitung hari-hariku. Karena di kitab Tehillim pasal 56 ya, di sana dikatakan engkau telah menghitung pengembaraanku, engkau telah menghitung sengsaraku, ya tampunglah air mataku di dalam kirbatmu. Bukankah itu ada dalam kitabmu? Nah, saudara yang terkasih, pemazmur ini kalau saya lihat ya, teks yang ada di dalam kitab Mazmur itu sangat banyak rasa syukur, pengagungan kepada Bapa Yahweh. Jadi disinilah yang saya ingin mulai pagi ini, saya ajak saudara untuk menghitung apa yang tadi saya sudah sampaikan. Sehingga di dalam hati kita melimpah rasa syukur. Dan orang kalau hatinya sudah melimpah rasa syukur, maka di dalam diri orang itu akan terpancar aura yang indah, enak dilihat, saudara. Tapi coba kalau saudara hari-harinya diwarnai dengan amarah, diwarnai dengan kebencian, diwarnai dengan kepahitan hati, ya. Coba saja lihat aura wajah orang itu, akan nampak tua, apalagi kalau difoto pakai foto kirlian, wah itu isinya auranya merah melulu, saudara. Ya, nggak ada rasa sukacita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita akan terus belajar untuk menghitung hari-hari kita. Kemudian yang berikutnya adalah, apakah yang perlu kita hitung? Yang keempat yaitu ketaatan dan ketidaktaatan kita dalam sepanjang hari ini. Barangkali ketika saudara sedang melakukan pekerjaan, secara tiba-tiba Roh Kudus berbicara di dalam hati. Coba kamu mengucap syukur. Apalagi ketika kita sedang sibuk. Pernahkah di dalam hati saudara saat saudara sibuk, saudara masuk kamar sebentar dan berkata, Tuhan terima kasih, coba lihat pelangganku begitu banyak datang ke toko saya. Nggak usah lama-lama lah, ya cuman hanya beberapa detik saja, mungkin 20 detik atau 30 detik. Saudara berkata, ya Tuhan terima kasih toko saya rame, ya Tuhan terima kasih Engkau memberkati aku. Saya yakin Tuhan itu senang ya ketika saudara melakukan itu. Saudara juga perlu menghitung dalam satu hari ini, apa yang membuat saya tidak taat kepada Tuhan, supaya kita akan berhati-hati dalam kita melangkah. Karena ketaatan itu adalah rahasia hidup diberkati
bahkan sampai pada keturunan kita. Di dalam kitab Bereshit pasal 22 ayat 17, saudara, dikatakan, maka dengan memberkati, aku akan memberkati engkau, dan dengan melipat gandakan, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir yang ada di tepi laut, dan keturunanmu akan menduduki setiap gerbang yang memusuhinya. Ada banyak janji-janji Bapa Yahweh yang Dia berikan kepada kita saat kita melakukan penghitungan hari-hari hidup kita. Karena ketaatan itu adalah kesuksesan jiwa. Di dalam kitab Bereshit pasal 26 ayat yang kelima dikatakan, sebab Abraham telah mendengarkan suaraku dan memelihara pesanku, perintah-perintahku, ketetapan-ketetapanku, dan hukum-hukumku. Sehingga kita melihat bagaimana hidup Abraham itu diberkati Tuhan luar biasa, karena dia menghitung-hitung ketaatannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada baiknya kita merenung dalam hari-hari ini, Tuhan, saya ini lebih banyak taatnya kepada Engkau atau lebih banyak enggaknya. Kalau kita lebih banyak taatnya, tentu yang tidak taat semakin terkikis sedikit demi sedikit, saudara, yang tentunya harus dihilangkan sama sekali. Nah, di sini kita juga melihat bahwa ketaatan itu juga bisa menghasilkan kuasa. Ya, makanya saya suruh saudara menghitung ketaatan saudara itu sampai sejauh mana. Ya, bisa menghadirkan kuasa. Itu ada dalam kitab Difra Hayamim Aleph atau kitab 1 Tawarikh pasal 29 ayat 23 sampai 25. Saya akan bacakan untuk saudara, demikian bunyinya. Dan Salomo duduk di atas tahta dari Yahweh sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Dan dia berhasil, dan seluruh Israel mendengarkan kepadanya, dan semua pemimpin dan para pahlawan dan juga semua anak Raja Daud menundukkan diri kepada Salomo. Dan Yahweh meninggikan Salomo ke tempat tinggi di mata seluruh Israel dan meletakkan keagungan kerajaan atasnya. Hal seperti itu belum pernah terjadi pada semua raja Israel sebelum dia. Kenapa Salomo hidupnya itu begitu diberkati luar biasa? Karena Salomo dia melakukan banyak ketaatan. Nah, ini salah satu contoh yang sangat bagus, saudara-saudara, supaya dengan kita menghitung-hitung ketaatan kita, maka kita akan menjadi juga semakin lebih bijaksana dan hidup diberkati dan memiliki kekuasaan. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu dihitung adalah kesengsaraan kita ternyata juga dihitung oleh Tuhan. Ya, kalau tadi dari kita, sekarang dari Tuhan. Tuhan juga menghitung sengsara kita. Di dalam kitab Tehillim pasal 56 ayat 8 di sana dikatakan, engkau telah menghitung pengembaraanku. Ia tampunglah air mataku dalam kirbatmu. Bukankah itu ada dalam kitabmu? Di sana dikatakan menghitung pengembaraanku. Menghitung pengembaraan itu juga berbicara tentang menghitung sengsara kita. Jadi saat kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu mungkin masalah besar, saudara tidak usah khawatir. Karena Tuhan itu melihat kehidupan saudara. Amin. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa sehelai rambut kita yang jatuh pun Tuhan itu mengetahui.
Jadi kalau sehelai rambut yang jatuh saja Tuhan itu tahu, kira-kira ketika kita berhadapan dengan masalah, dia tahu atau tidak, saudara? Dia tahu. Dan kalau dia tahu, kenapa kita mesti khawatir, kenapa kita mesti was-was, atau kita pindah agama ketika ada orang dari agama lain yang tolong kita? Sebetulnya kita tidak perlu melakukan itu. Kita hanya rahasia cuman mengucap syukur saja kepada Bapa Yahweh, bahwa dengan kita melihat betapa Tuhan itu menyayangi kita, percayalah, apa yang ada di dunia ini gak kekal kok. Termasuk masalah yang saudara hadapi, dia tidak akan tinggal bersamamu selamanya. Tidak akan, saudara. Akan tiba saatnya di mana tangan Tuhan mengangkat hidupmu. Saya melihat orang-orang yang melekat dekat dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Dia tetap menghadapi masalah, tetapi selalu dia tampil sebagai pemenang. Selalu tampil sebagai pemenang. Ya, coba kita lihat tokoh-tokoh orang hebat yang punya masalah, dia selalu tampil sebagai pemenang. Ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang perlu kita hitung? Yaitu kepatuhan iman. Di dalam kitab Gilyahna pasal 11 ayat 1 sampai ayat 2 di sana dikatakan, dan kepadaku diberikan sebatang buluh berupa tongkat pengukur, dan malaikat itu berdiri sambil berkata, bangunlah dan ukurlah tempat kudus Elohim dan mesbahnya dan mereka yang menyembah di dalamnya, namun kecualikan halaman sebelah luar tempat kudus, janganlah mengukurnya, karena dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa dan mereka akan menginjak-injak kota itu selama 42 bulan. Saudara, di situ di dalam kitab Gilyahna dikatakan, dan kepadaku diberikan sebatang buluh serupa tongkat pengukur. Nah, di sini kita melihat bahwa kepatuhan iman itu diukur, saudara, oleh Tuhan. Karena pagi ini kita masih bicara tentang hitungan. Ukuran itu juga bicara hitungan. Jadi ketaatan saudara saat saudara beribadah itu juga diperhitungkan Tuhan. Kemudian yang berikutnya, ya, ini waktu cepat sekali berjalannya, yaitu apa yang perlu dihitung adalah kondisi keuangan atau kesehatan, jarak juga diperhitungkan oleh Tuhan, serta waktu. Kalau saudara membaca di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan pada hari-hari itu ketika kerumunan orang menjadi sangat besar jumlahnya dan tidak memiliki apa yang dapat mereka makan. Perhatikan kata tidak memiliki apa yang tidak mereka makan. Di situ Yesua tahu. Yesua seraya berkata pada para muridnya, dia berkata, aku berbelas kasihan atas kerumunan orang ini. Sudah 3 hari mereka tinggal bersamaku. Perhatikan kata 3 hari. Dan mereka tidak mempunyai apa yang dapat mereka makan. Perhatikan kata tidak mempunyai. Dan jika aku membiarkan mereka lapar, pulang ke rumahnya, mereka akan pingsan di jalan, sebab beberapa orang dari mereka telah datang dari jauh. Perhatikan kata datang dari jauh. Jadi ketika saudara datang beribadah di Sabat di pagi hari ini, yang datangnya dari jauh itu juga diperhitungkan Tuhan. Seperti contoh misalnya saudara Darwoto, ya, pagi ini dia datang di ibadah Sabat. Saudara kan belum pernah kan ke rumahnya saudara Darwoto, ya, itu jauhnya luar biasa ya, Kemuntilan itu masih naik lagi arah Gunung Merapi, saudara. Itu jauh sekali, dan menurut ayat ini Tuhan memperhitungkannya. Demikian juga dengan saudara,
datang dari manapun. Jangan sampai yang jauh itu sudah nyampe, kita yang dari Magelang datangnya telat terus. Nah, ini kan repot, saudara. Nggak bisa cara begitu, ya. Kita perlu mengetahui. Jadi indikatornya begini. Kalau saudara datang ibadah di Kehilat ini, saudara masuk dan tidak menyanyi Shema Yisrael, itu berarti saudara terlambat. Karena kita awal ibadah selalu menaikkan pujian Shema Yisrael. Jadi kalau saudara datang, saudara tidak nyanyi Shema Yisrael, berarti saudara terlambat. Kalau terlambat 1-2 kali saya kira nggak masalah, tapi kalau tiap datang terlambat itu masalah sebetulnya, ya. Jadi jangan kita terus-menerus terlambat, saudara. Kemudian yang berikutnya, ya saya akan percepat nih karena waktunya terus berlari. Apa yang perlu kita hitung yaitu belajar untuk mengevaluasi diri. Kalau saudara melihat perusahaan-perusahaan itu tiap tutup tahun selalu dia mengevaluasi diri. Berapa jumlah produksi yang keluar untuk tahun ini menjadi perbandingan untuk tahun yang lalu. Nah itu diperhitungkan, dievaluasi. Jadi kita pun perlu mengevaluasi diri. Kalau kita tidak banyak mengevaluasi, maka kehidupan kita akan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Saya ambil contoh misalnya seperti jalan kereta api, ya. Kereta api dengan kecepatan yang tinggi, dia tidak keluar dari bantalan rel itu karena apa? Karena rel itu tidak memiliki toleransi sekalipun 1 cm. Tidak ada. Dia akan lurus. Dari sini sampai Surabaya ya sama ukurannya, nggak beda, saudara. Tetapi kalau dari sini sudah menceng 1 cm saja, itu sampai di Surabaya sudah entah berapa jauh, ya. Jadi di sini kita perlu mengevaluasi diri setiap hari, dan sekali lagi menghitung hari-hari itu akan menjadi bijaksana. Saya akan tunjukkan beberapa contoh orang yang bijaksana. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf dianggap paling bijaksana oleh Fir'aun sehingga dia mewarisi negeri. Di dalam kitab Beresit pasal 41 ayat 39 dan seterusnya, di sana Fir'aun berkata kepada Yusuf bahwa oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak ada seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini kata Fir'aun, saudara. Dan bukan cuman itu saja, akhirnya Yusuf mendapatkan kedudukan. Dia bahkan sampai diberi istri. Dia bahkan dijuluki Safnat Paneah atau penafsir rahasia. Ini sangat luar biasa sekali. Juga kita melihat di dalam kitab Daniel pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya bagaikan cahaya cakrawala. Mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang selamanya. Itu adalah Daniel, saudara. Kemudian Salomo. Salomo meminta sesuatu permintaan yang bijaksana. Di dalam kitab Difre Hayamim Bet pasal 1 ayat 11 sampai 12 saya akan bacakan. Dan Elohim berfirman kepada Salomo, oleh karena ini yang ada di dalam hatimu, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi engkau meminta hikmat dan pengertian bagi dirimu untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah buat engkau memerintah, maka hikmat dan pengertian itu diberikan kepadamu, dan kekayaan dan harta benda dan kemuliaan aku memberikannya kepadamu,
sebagaimana tidak ada raja-raja sepertimu sebelum engkau, demikian juga tidak akan ada yang sepertimu sesudah engkau. Saudaraku yang terkasih, saya saat ini juga sering meminta apa yang Salomo minta. Dalam doa saya, bukankah saya sering berkata kepada saudara, tolong doakan saya. Apa sih yang perlu saudara doakan saya? Beri saya hikmat akal budi, supaya saya bisa menyingkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang berakar sumber Ibrani, sehingga saya bisa menerangkan firman Tuhan itu, menyingkap keluar segala rahasia yang ada di dalamnya. Nah, itu yang saya minta supaya saudara doakan saya, sehingga kalau saya bisa memahami ini, maka saya pun bisa membagikan banyak materi firman Tuhan untuk saudara yang memiliki akar sumber Ibrani. Nah, Salomo ini akhirnya saudara, kerajaannya menjadi jaya seumur hidupnya. Selama Salomo memerintah, tidak ada kerajaan lain yang bisa mengalahkannya. Bahkan semua kerajaan-kerajaan di luar, mereka menjadi kagum. Termasuk ada satu orang ratu yang dikenal dengan Ratu Sheba. Dia datang mengunjungi Salomo, sampai dia berkata, aku melihat kerajaan ini berbeda dengan apa yang disampaikan orang, lebih mengagumkan. Kalau biasanya iklan itu lebih baik dari faktanya, saudara, tetapi kerajaan Salomo lebih baik faktanya daripada iklannya. Ini luar biasa. Banyak orang bercerita tentang kerajaan Salomo, tetapi sekarang Ratu Sheba melihat sendiri betapa hebatnya kerajaan Salomo itu, bahkan lebih dari apa yang dikatakan orang. Dan kita melihat yang terakhir, saudara, orang yang disebut bijaksana adalah 5 gadis bijaksana yang masuk dalam perjamuan kawin anak domba di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini kita melihat betapa luar biasanya kalau kita mau menghitung hari-hari kita, maka saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.